Saya Berlian Ananda dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk kali ini aku akan bahas mengenai sistem operasi. Dalam pembelajaran Computer Organization and Architecture, di sini aku akan bahas mengenai bab sistem operasi. Yang kami bahas berupa yang pertama yaitu gambaran umum, definisi, peran, fungsi, dan juga tipe-tipe sistem operasi. Yang kedua yaitu mengenai scheduling, yang mana terdapat long term, medium term, dan juga short term. Dan yang ketiga mengenai memory management berupa swapping, partitioning, paging, virtual memory, translation, dan juga segmentation. Yang pertama kami akan membahas mengenai gambaran umum dimulai dari definisi. Definisi dari sistem operasi yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam menggunakan komputer. Jadi juga bisa disebut sebagai penghubung antara perangkat keras agar user dapat menggunakan perangkat komputer secara nyaman dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peran dan fungsi. Peran dan fungsi sistem operasi yaitu yang pertama sebagai kernel, yang mana program secara terus-menerus berjalan selama komputer dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai guardian, berperan menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan atau eksekusi data dan juga program. Kemudian yang ketiga sebagai gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan saat mereka masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sebagai optimizer, di mana di sini berperan untuk mengefisiensikan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh user. Selanjutnya yaitu sebagai koordinator yang menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun. Kemudian yaitu yang paling penting sebagai interface nih, yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras dan juga menyediakan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan oleh user. Selanjutnya yaitu juga sebagai research manager, yaitu yang pengelola seluruh sumber daya sistem komputer itu sendiri. Selanjutnya sebagai akuntan yang mengatur waktu CPU, pengguna memori, pemanggilan perangkat input-output, dan juga sebagai disk storage dan waktu koneksi terminal. Selanjutnya juga berperan sebagai server untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna baik secara eksplisit ataupun implisit. Selanjutnya sebagai program controller, program yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Kemudian sebagai virtual machine, yang mana untuk menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah agar pengguna bisa memahami lebih mudah dalam menggunakan hardware. Selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe sistem operasi. Tipe sistem operasi yang pertama yaitu Interactive Operating System.
Interactive Operating System adalah sistem komputer yang ditandai dengan jumlah yang signifikan dari interaksi antara manusia dan komputer. Contohnya yaitu seperti Unix dan DOS, Windows, Macintosh, dan Linux. Jadi contohnya itu sistem operasi yang selama ini kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu Batch Operating System. Ini merupakan kebalikan dari Interactive System. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Jadi dengan kata lain adalah teknologi proses komputer dari generasi kedua yang jika suatu tugas sedang dikerjakan pada satu rangkaian akan dieksekusi secara berurutan. Contohnya yaitu FMS atau For-Time Monitoring System dan juga EBSDS. Kemudian yang kedua, kami akan membahas mengenai scheduling atau penjadwalan. Scheduling atau penjadwalan sendiri memiliki definisi berupa kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan, selama, dan juga selama berapa lama proses itu harus berjalan. Di dalam scheduling terdapat beberapa jenis penjadwalan. Yang pertama yaitu long term atau jangka panjang. Di sini mengurus masuknya pekerjaan baru berupa penentuan pekerjaan baru mana yang boleh diterima dan tugas di sini diubah menjadi proses. Selanjutnya yaitu medium term yang berfungsi untuk mengurus terhadap proses yang dikeluarkan dari prosesor yang belum selesai, kemudian dikerjakan dan dilanjutkan pekerjaan proses tersebut di prosesor. Yang terakhir yaitu short term. Di sini berfungsi untuk mengurus masuknya antrian siap ke prosesor serta antrian siap ke alat peripheral input atau output yang mengurus prioritas dan juga preemsi. Selanjutnya yang ketiga kami membahas mengenai memory management yang berupa swapping, partitioning, paging, virtual memory, translation, dan juga segmentation. Yang pertama, definisi dari memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi, namun harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori bisa diibaratkan seperti array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Kemudian dalam manajemen memori terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu swapping. Swapping ini memiliki definisi berupa pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi ke memori utama. Yang kedua yaitu partitioning. Di sini pengaturan data pada hard disk atau bisa juga proses pemberian ruang-ruang kosong pada hard disk untuk memberikan file sistem pada ruang yang kosong. Kemudian yang ketiga yaitu paging. Paging ini memungkinkan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan. Sehingga paging di sini mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik. Dan yang selanjutnya yaitu virtual memory. Virtual memory digunakan dengan sistem yang menggunakan paging. Penggunaan paging menghasilkan virtual memory yang pertama kali menginformasikan dari komputer. Selanjutnya yaitu mengenai translation look-aside buffer. Di sini gunanya untuk mengatasi efek dari waktu akses memori yang double atau rata-rata sehingga skema virtual memory menggunakan cheat spesial berkecepatan tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai segmentation.
Segmentation di sini berupa skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Demikian tadi yang bisa aku jelaskan mengenai bab sistem operasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.